kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini langsung diperlihatkan, sang ayah Raja Gila Rahu menyerang anaknya sendiri. Dia kehilangan kontrol dan mengatakan siapapun yang menantangnya, dia tidak akan menolak. Dan dia meminta Sumo untuk melawannya. Dan Sumo pun berkata tidak ada yang perlu dilanjutkan. Ini bukan niat dari ayahnya. Dan sayangnya, ayahnya tidak mendengarkannya. Ayahnya telah hilang kendali dan menjebol benteng istana. Pada akhirnya, dia juga akan menghancurkan dirinya sendiri kalau masih kehilangan kendali. Jadi, Sumo meminta ayahnya untuk sadar. Dia akan melakukan yang terbaik dan memaksanya mengerti maksud dari Sumo. Walaupun harus membayarnya dengan nyawanya sendiri. Tapi Raja Gila Rahu tetap saja menyerangnya. Dan dia berkata gerakan Sumo sebenarnya tidak buruk. Akhirnya Sumo pun melakukan cekikan kematian Asura pada ayahnya. Tapi sang ayah tetap menyerang Sumo dengan aura pisau energi. Dan itu membuat tubuh Sumo tercabik-cabik. Dan itu pun cukup sulit untuk Sumo. Pada akhirnya Sumo pun membanting ayahnya dengan bantingan penghancur kepala. Dia mengangkat ayahnya dan langsung menjatuhkannya. Dampak serangan itu pun cukup hebat karena lantai-lantai istana surgawi hancur dibuatnya. Dan sang ayah akhirnya mengakui kekuatan Sumo. Dia telah tumbuh menjadi kuat dan sang ayah telah salah menilainya. Dulu diceritakan, Sumo sering latihan dan diawasi oleh ayahnya. Tapi sang ayah berkata latihannya masih kurang bagus. Sumo hanya bisa meminta maaf dan Sumo sebenarnya kehilangan sosok ayahnya dan dia sering iri pada anak-anak yang memiliki ayah. Dan akhirnya, perlahan-lahan Raja Gila Rahu pun sadar dan kembali ke bentuk normalnya. Dia pun langsung berdiri, tapi Sumo masih saja mencekiknya. Sang Raja Gila Rahu pun berkata apa yang sedang dilakukan oleh anaknya. Akhirnya, karena ayahnya sudah sadar, Sumo pun turun. Dan sang ayah pun berkata pembakar jiwa tetap bisa melihat dan mendengar. Sekarang, maukah Sumo ikut pulang dengannya? Dan dia menanyakan bagaimana luka Sumo. Sumo pun mengatakan tidak ada masalah. Itu bukan luka yang berarti. Sang Raja Gila Rahu pun berkata saat ini dia telah melihat jelas kemegahan istana surga. Dan tidak ada yang menarik untuknya. Tidak ada yang perlu dihancurkan dari surga. Dia pun lalu berjalan menjauhi istana surga kembali ke pasukannya. Terlihat di sana ada Gautama yang mengawasi Sumo dan sang Raja Gila. Gautama pun tersenyum dan akhirnya Sumo pun mengikuti ayahnya untuk pulang. Kembalinya Raja Gila Rahu pun disambut oleh para pasukannya. Dan mereka bertanya-tanya selanjutnya apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya, sang Raja Gila Rahu pun berkata, semua Asura yang mempercayainya sebagai raja harus mendengarkannya baik-baik. Ini adalah akhir perang panjang melawan dewa. Semua dendam telah terhapus saat ini dan tidak ada lagi dendam di masa depan. Dan itu keputusannya sebagai kaisar dari Asura. Dan siapa saja yang tidak setuju, maju sekarang untuk melawannya. Dan salah satu prajurit pun berkata, dia akan menantangnya mungkin beberapa tahun lagi. Dan saat ini Raja Gila Rahu pun telah menjadi kaisar Asura. Jadi mau tidak mau perintahnya haruslah didengar. Sang Raja Gila Rahu pun hanya bertanya sekali lagi,
Jika tidak ada yang menantangnya, maka hukumnya akan berlaku saat ini juga, dan dia meminta Asura untuk pergi. Setelah perkataan Raja Rahu itu pun, semua pasukan Asura pergi meninggalkan istana surga kembali ke kerajaan Asura. Di sana pun terlihat para pasukan surgawi senang karena pasukan Asura pergi. Asura telah kembali ke bawah komando Raja Gila. Dan saat ini saatnya melakukan evakuasi. Raja Istana Timur pun berkata, situasi terburuk tidak terjadi. Mereka mendapat hasil sesuai dengan strategi Guanyin dan Disitian tidak salah memilih Guanyin. Padahal ini strateginya Gotama yang disuruh ke Guanyin. Dan akhirnya Kaisar Disitian pun berkata, setelah akhir perang hebat ini, mereka harus memulihkan hal lain. Karena dunia telah terlalu lama diselimuti kegelapan. Lalu cerita pun dibawa ke sisi Dewa Yutao dan Gotama. Di sana terlihat Dewa Yutao berkata pada Gotama, bagaimana caranya Gotama tahu semua kalau Raja Gila Rahu akan melakukan ini? Semua tidak mengira Raja Gila mampu dihentikan oleh anaknya sendiri. Semua anaknya adalah kunci dari peperangan ini. Gautama pun berkata, semua itu murni dari dalam dirinya sendiri. Masa depan bukanlah apa yang bisa kita prediksi. Tapi dia percaya bahwa ada keadilan di hati dan akan selalu ada keberuntungan di sana. Perjuangan hari ini berakhir. Ini semua untuk kepentingan dua pihak aliansi, surga dan Asura. Dan tugas mereka saat ini adalah merawat dunia dengan cara yang terbaik. Mereka juga telah menyaksikan dunia menjadi gelap beberapa periode dan tidak berdaya. Dan pasti ada saatnya semua kembali normal. Gautama juga sedikit mengkhawatirkan sahabatnya yang jauh di sana. Dia takut situasi mereka cukup tidak terkendali. Lalu cerita pun dibawa ke sebuah tempat yang terpisah dari dunia. Di dasar sungai yang dihuni berbagai siluman air. Di sana mereka mengandalkan sumber daya sungai yang kaya dan makmur. Di mana para siluman juga peri duyung dipimpin oleh Ratu Sapphire. Dia merupakan Ratu Siluman Gurita bertanduk yang sangat hebat. Dan di kerajaan itu, peri duyung cukup dominan. Mereka membentuk sebuah kerajaan siluman disebut juga Kerajaan Peri Duyung Sungai Hitam. Di sanalah Tan Sanzang menunggu sebelum menyeberang ke sisi sungai. Lalu cerita pun dibawa ke sisi Bailong yang sangat kesal. Dia sudah tidak tahan lagi karena mereka sudah menunggu terlalu lama. Dia pun mengkhawatirkan keadaan Xiao Yu. Baji pun berkata, kenapa dia harus menderita? Tidak melakukan apa-apa bukanlah dosa. Namun, Bailong pun masih bertanya-tanya. Lalu akhirnya Wuqing pun berkata dengan bijak, mereka harus menunggu jalur. Tidak ada cara lain. Dan dia pun meminta Bailong mendengarkannya baik-baik. Kakak pertama Sun Wukong telah dibunuh. Guru dan mereka saat ini sangatlah sedih. Jika mereka bisa pergi ke sisi sungai untuk membereskan Yuan Shi Tianxun, Wuqing sendirilah pasti sudah pergi lebih dulu. Dan mendengar perkataan itu, Bailong pun meminta maaf karena dia baru menyadari semuanya pasti sedih. Lalu Baji pun berkata, dia jadi agak cemas dengan gurunya. Dia pun mengajak Wuqing dan Bailong untuk pergi bersama melihatnya. Namun ternyata Tan Sanzang sedang bersenang-senang dengan perempuan. Ini kenapa nih Tan Sanzang nih? Kena aura kegelapan apa nih dia nih? Dan Tan Sanzang pun terlihat sangatlah bahagia. Bahkan dia mengejar-ngejar wanita dan pada akhirnya dia malah menangkap Bailong. Tan Sanzang dan Bailong pun sama-sama kaget. Dan Bailong pun berkata,
Mereka ke sini mengunjunginya. Mereka khawatir kalau Tan Sanjang masih bersedih kehilangan Sun Wukong. Tan Sanjang pun langsung berubah menjadi bijak. Dia berkata yang meninggal telah tiada. Kita memiliki kewajiban atas tubuh dan jiwa. Mengasihani diri adalah kebaikan. Dan apa Bai Long tidak lihat? Dia sangat sibuk katanya. Tan Sanjang pun bertanya pada Bai Long, selain jalur tertutup pasang surut, apa yang bisa mereka lakukan? Bai Long pun berkata, dia harus berlatih dan menunggu. Tan Sanjang pun berkata itu benar karena itu cukup penting berinteraksi dengan Periduyung agar menjadi tamu yang baik. Dan saat ini dia sedang berusaha keras beberapa hari. Salah satu Periduyung pun berkata pada guru Tan Sanjang, mereka mengerti tugas besar sang Tan Sanjang. Dan itu sangatlah sulit. Mereka semua kagum dengan ambisi besarnya. Dan dia pasti akan membantunya. Sedangkan Bai Long berkata, mereka dibantu oleh para Periduyung, maka mereka harus menyenangkan Periduyung. Itu sungguh penting. Baji pun tiba-tiba berkata dia mau menggantikan tugas besar dari sang guru. Namun sang guru pun menolaknya. Dan tiba-tiba Tan Sanjang pun dikagetkan dengan keberadaan sesuatu. Dia merasa di luar tampaknya ada sesuatu yang mendekat. Dan boom! Tiba-tiba ada sesuatu gelombang yang menyerang ke tempat itu. Tempat itu pun langsung bocor dipenuhi air. Istana bawah airnya rusak saat ini. Dan terlihat Tan Sanjang, murid-muridnya, dan Periduyung segera keluar dari tempat itu. Itu adalah serangan dari hiu meriam air. Dan itu adalah Bixi, ya, si hiu siluman air. Dan dia pun berkata pada Grandmaster Tan Sanjang, ternyata dirinya benar-benar ada di istana bawah air. Dia pasti belum melupakan sang siluman hiu Bixi itu. Namun sayangnya, cerita pun selesai sampai sini kawan. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya kawan. Dan sampai jumpa.